Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan mengerjakan HP kasus A3X ya. Kasusnya viral, HP ini mati total. Kiriman dari saudara saya dari Melabuh ya. Jadi insya Allah kita kerjakan step by step dalam pengerjaan eksekusi CPU ya. Karena ini ampernya gantung 165 mA dan HP-nya tidak hidup. Oke. Langsung saja kita lihat saksikan proses pengangkatan dan pembersihan CPU. Mudah-mudahan down ya. Jadi langkah pertama kita lakukan pembersihan lem-lem yang ada di sekeliling IC. Biar kita mempermudah dalam pencokelan nantinya. Kita menggunakan angin 50 ya, suhu 230 untuk amannya CPU ya. Dan jangan lupa memberikan anti panas di sekeliling IC CPU sebelum mengangkat, biar nanti IC-IC yang lain tidak berimbas ya. Oke, perhatikan dalam proses pengangkatan CPU, lihat durasinya ada di layar monitor saya terangkan. Mudah-mudahan ini menjadi acuan ya. Jadi dalam proses pengangkatan CPU, yang pertama yang perlu kita ingat adalah kita sering-sering latihan ya. Yang kedua, memahami pisau sendiri. Yang ketiga, memahami medan ataupun area yang kita congkel. Yang keempat, jangan terlalu tergesa-gesa dan dicongkel pelan-pelan. Jangan terburu-buru sekali. Kalau terburu-buru nanti sangat fatal jadinya. Bisa rontok kakinya atau bahkan putus kaki CPU-nya. Kalau di Android ini lumayan, jangan perlu ditakut terlalu berlebihan ya, karena salah satu kegagalan teknisi itu terbebani dengan pikirannya dan takut gitu loh. Alhamdulillah sudah terangkat dengan bagus. Mudah-mudahan tidak ada yang brodol kakinya ya. Kalaupun ada yang brodol ya nggak masalah, semua punya resiko. Nanti kita lakukan jumper. Maka langkah yang paling terakhir itu perlu keahlian dalam proses melakukan penjamperan. Jadi supaya dengan kita sudah bisa melakukan penjamperan, jadi penanggulangan resiko itu sudah minimalisir. Kita tidak perlu, rasa takut itu sudah mulai hilang. Gitu teman-teman. Itu pengalaman saya ya. Karena kalau saya tanya di mana-mana itu ya tidak bisa lah diarahkan kita itu sebagai spesifik cara mengangkat CPU itu bagaimana, katanya begini, katanya begitu. Banyaklah kalau teknisi-teknisi kita tanya itu pengalaman begitu. Sebenarnya ada trik khusus sih sebenarnya. Ya, trik khusus itulah yang kita terapkan pada diri kita sendiri. Ini coba saya bersihkan ini. Mudah-mudahan tidak ada yang fatal ya. Kalau ditanya ada nggak brodol? Ada. Cuma kadang-kadang di postingan itu tidak diselipkan kegagalannya. Gitu. Nah ini salah satunya ini. Ini saya gagal, bukan gagal sih sebenarnya. Ada satu jalur yang agak lemah gitu, sehingga dia bergeser. Mungkin karena saya terlalu panas ataupun tidak kena terlalu cepat mengangkat sehingga ada sedikit jalur yang hampir brodol. Jangan buru-buru ya, dipasin dulu dan ditaruhkan lem UV. Ini saya bicara apa adanya ya. Jadi kalau kita selalu posting yang bagus-bagus, jadi rasanya mudah sekali gitu. Ini kegagalan-kegagalan seperti ini perlu diperhatikan bagi teman-teman pemula. Ya, sambil kita melakukan proses,
mengisi dan ditaruh lem UV. Lem UV-nya harus benar-benar maksimal, jangan lem UV-nya, kalau lem UV yang tidak pakai cas itu jangan sampai redup dia. Kalau redup nggak bisa panas, nggak bisa keras lem UV-nya. Nah, ini sambil membersihkan, perhatikan, dan saya cek lagi. Nah, ini ada satu lagi jalur yang agak brodol. Ini karena kena congkelan, karena pisau yang saya pakai ini pisau yang tidak sering saya pakai, jadi pisau-pisau sembarangan gitu. Cuma karena kita ada sering mengangkat CPU ya nggak masalah. Dibersihkan aja nggak apa-apa, dijamperkan. Maka perlu penjamperan supaya teman-teman pemula ini kuat. Maka kalau di tempat kita ini belajar, yang pertama disuruh jumper itu ya jumper kaki CPU, sehingga mereka mau brodol 10 biji terserahlah pokoknya. Jadi dia sudah ada satu ilmu sehingga ketakutan dia itu agak hilang. Ya, kita jumperkan. Kalau di sini itu minimal 5 menit satu jumperan harus siap. Nah, kalau memang itu masih pemula. Tapi kalau sudah mahir, diusahakan secepat mungkin. Karena makin banyak yang putus, kalau kita lama menjumpernya, ya kita bosan gitu. Nah, kemudian pada saat diletakkan, disesuaikan dengan jalur yang kita jumper. Pokoknya slow, jangan sampai buru-buru. Kalau ada pertanyaan teman-teman silakan di kolom komentar ya, nanti saya akan jawab. Perlu, apalagi sekarang itu kerusakan handphone itu hampir rata-rata disebabkan oleh SOC. Sebenarnya itu ada alasannya, tapi kita tidak bahas di sini ya. Jadi perlu mengenal pisau, perlu mengenal medan cara kita congkel, kemudian jangan buru-buru, kemudian jangan hilangkan rasa takut, kemudian sedikit ada ilmu penjamperan yang kuat, sehingga rasa takut itu hilang. Nah, ini kita lakukan proses penjamperan pelan-pelan, tidak usah buru-buru juga. Nah, kita sesuaikan kawat jumpernya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kita bulat-bulatkan. Ya saya bulatkan sedikit. Sebenarnya nggak dibulatkan pun nggak apa-apa. Ini biar nampak pro lah sedikit gitu. Jadi kan orang nonton itu suka dia yang pro-pro kan. Nah, sebenarnya nggak perlu. Satu garis saja udah nggak apa-apa. Yang penting pada saat kita crop itu dia muncul ke permukaan. Kemudian dioleskan UV setelah kita buat seperti ini yang secukupnya ya. Jangan terlalu tebal, nanti kalau tebal kalian atau teman-teman ini yang pada saat melakukan pengorokan itu ada lem UV yang nggak sampai panas dia, nggak sampai keras gitu. Karena lampu UV-nya nggak sanggup memanaskan sampai karena terlalu tebal gitu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut kerok ya. Kita lanjut kerok lem yang sudah kita lem UV sampai rata. Jangan sampai dia terlalu timbul dibandingkan dengan kaki-kaki es yang lain. Ini juga perlu satu keahlian. Jangan sampai kita kerok yang jalur kita lem malah terkerok jalur yang lain. Nah, ini perlu dimaksimalkan latihannya. Ya sudah, ini sudah maksimal. Nanti tinggal langsung kita cetak CPU-nya, langsung kita pasang seperti mana biasanya gitu. Kemudian juga perlu diperhatikan kaki-kaki di sampingnya, mungkin ada tertutup sama si lem UV itu sendiri. Nah, ini kenapa kita harus jumper, karena dia memang kaki berfungsi ya, bukan kaki disconnect atau bukan kaki ground. Kalau kaki NC nggak apa-apa. Sekarang kita lanjutkan pembersihan sampai selesai ya. Kita tunggu aja. Mudah-mudahan ini done.
Setelah melakukan pengangkatan CPU dan melakukan proses panjang, akhirnya HP ini sukses dikerjakan dan alhamdulillah sudah bisa dikembalikan ke pemiliknya. Nah, mudah-mudahan dari proses pekerjaan CPU dapat bermanfaat. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.